Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Ketemu lagi di Belajar Bareng Bu Emil. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bab statistika bagian 2, yaitu tentang mean atau rata-rata, median, dan modus. Setelah kalian menonton video ini, diharapkan kalian dapat memahami konsep mean atau rata-rata, median, dan modus suatu data. Menentukan mean atau rata-rata, median, dan modus dari suatu data, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan mean atau rata-rata, median, dan modus suatu data. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data atau tendensi sentral adalah setiap pengukuran aritmatika yang ditujukan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugus atau himpunan pengamatan. Dalam statistik, 3 ukuran pemusatan data yaitu ada mean, median, dan modus. Mean atau rata-rata. Mean atau rata-rata dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data pengamatan kemudian dibagi dengan banyaknya data. Biasanya dilambangkan dengan X yang di atasnya ada garis. Dibaca X bar. Rumus mean atau rata-rata yaitu X bar sama dengan data ke-1 ditambah data kedua ditambah data ketiga ditambah sampai data ke N. Kemudian dibagi dengan N atau dibagi dengan N, atau X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N. Sigma X adalah jumlah semua nilai data dan N ini adalah banyaknya data. Sekarang kita ke contoh soal. Mean dari data 5, 8, 7, 9, 7, 6, 7, 9, 10, 8 adalah, oke, di sini rumus dari mean atau rata-rata itu adalah jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data ya. Kita jumlahkan dulu datanya, yaitu 5 tambah 8 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 7 tambah 6 tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 8 dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena datanya ada 10. Kemudian kita jumlahkan ya, yaitu 76 per 10, hasil rata-ratanya adalah 7,6. Gitu, bisa dipahami ya. Median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah disusun menurut urutan besarnya dari nilai yang terkecil ke nilai terbesar. Rumus median untuk data yang ganjil, median sama dengan data ke N plus 1 dibagi 2, di mana N di sini adalah banyaknya data. Kemudian kalau untuk datanya yang genap, mencari mediannya yaitu dengan cara data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1 dibagi 2, mana N di sini banyaknya data. Contoh soal, median dari data 6, 6, 5, 6, 7, 8, 7, 10, 9 adalah. Hal yang pertama kita lakukan untuk mencari median adalah mengurutkan dari yang terkecil ke yang besar terlebih dahulu. Dan di sini banyaknya data ada 9, berarti dia merupakan data yang ganjil ya. Kita urutkan seperti ini. Karena dia ganjil, berarti kita memakai rumus ME sama dengan data ke 9 ditambah 1 dibagi 2. Data ke 9 ditambah 1, 10. 10 dibagi 2, 5. Maka data ke-5. Kita hitung ya, ini data yang pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Maka mediannya adalah 7. Gitu ya. Nah, sebenarnya ada cara lain. Median ini kan tadi nilai tengah. Jadi dari 9 data ini kita mencari nilai tengahnya siapa? Karena dia ada 9, kita coba bagi kiri 4, kemudian kanan juga 4. Di sini ada satu nilai yang tersisa yaitu 7. Nah, 7 inilah yang kita namakan dengan median. Nah, ini kalau datanya ganjil. Nanti kalau untuk yang genap kita akan bahas di latihan soal. Modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul. Nah, ini yang paling gampang ya, yaitu modus nih. Nah, contoh modus dari data berat badan kelas 8 pada tabel berikut adalah, nah perhatikan ini ya. Di sini ada berat badan 40 kg, ada 6 orang, 41 kg ada 12 orang, 42 kg ada 15 orang, 43 kg ada 18 orang, 44 kg ada 9 orang. Totalnya ada 60 orang. Sekarang kita balik lagi ke pengertian modus. Modus ini nilai yang paling sering muncul. Ya, berarti kita lihat aja yang ada di frekuensi yang paling banyak itu mana?
18 ya. Nah, 18 ini adalah yang memiliki berat badan 43 kg. Maka modus dari data berat badan kelas 8 pada tabel berikut adalah yang 43 kg. Kenapa? Karena dia memiliki frekuensi paling banyak, yaitu 18. Kita ke latihan soal agar lebih memperdalam materi tentang mean, median, dan modus. Nomor 1, hasil ulangan matematika sekelompok siswa sebagai berikut. Di sini sudah ada tabel nilai. Banyaknya siswa yang nilainya lebih dari rata-rata adalah, kita cari tahu dulu frekuensi dari sekelompok siswa ini ada berapa. Nah, banyaknya data di sini ada 30. Kemudian kita akan mencari rata-ratanya dulu ya, sebelum mencari banyaknya siswa yang nilainya lebih dari rata-rata. Seperti ini kalau mau mencari nilai rata-rata dalam bentuk tabel. Mean sama dengan 60 kali 3. Ini kan nilai 60 memiliki frekuensi 3 ya. Artinya 60-nya ada 3. 60, 60, 60 gitu. Jadi 60 kali 3 ditambah 70 kali 6 ditambah 75 kali 7 ditambah 80 kali 8, 90 kali 4, dan 100 dikali 2. Dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data di sini ada 30. Kemudian kita jumlahkan ya, 60 dikali 3. 180 ditambah 420 ditambah 525 ditambah 640 ditambah 360 ditambah 200, kita bagi 30. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2325 dibagi dengan 30. Hasil dari rata-rata ini adalah 77,5. Bagaimana dengan banyaknya siswa yang nilainya lebih dari rata-rata? Ada berapa? Di sini rata-ratanya 77,5 ya. Berarti nilai 60 itu di bawah nilai rata-rata ya. 70 masih di bawah nilai rata-rata. 75 juga masih di bawah nilai rata-rata. Berarti yang lebih dari rata-rata adalah nilai 80, nilai 90, dan nilai 100. Maka kita bisa dapatkan hasilnya berapa siswa yang mendapat lebih dari rata-rata adalah 8 ya. Ini ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 14 siswa. Nah, ini yang mendapat nilainya lebih dari rata-rata. Nomor 2, pada diagram batang di bawah, rata-rata nilai siswa adalah 72. Banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 80 adalah, di sini kita memerlukan bantuan tabel ya. Kita isi dulu tabelnya. 50 ada 5 orang, 60 ada 4 orang, 70 ada 3 orang, 80 ini yang akan kita cari. Kita anggap di sini A ya. 90 ada 6 orang. Di sini rata-ratanya kan sudah diketahui yaitu 72. Berarti kita memakai rumus rata-rata nih. Berarti rata-ratanya itu adalah, tadi kalau dalam bentuk tabel ini kita kalikan aja gitu kan ya. 50 dikali 5 yaitu 250 ditambah 60 kali 4. 240, 70 kali 3, 210, 80 kali A, 80A, ditambah 90 kali 6, 540. Kita bagi sama banyaknya data. Banyaknya data di sini ada 18 tambah A. 18-nya dari mana? 18-nya dari 5 tambah 4 tambah 3 tambah 6 ya, ditambah A. Nah, di sini kita tulis 18 ditambah A. X barnya ini kan sudah diketahui ya, 72. Kemudian ini kita total, hasilnya 1240 ditambah 80A ya. 80A dibagi dengan 18 ditambah A. Nah, kemudian ini kita kali silang aja, maka 72 dikali 18 tambah A sama dengan 1240 ditambah 80A. 72 dikali 18, 1296 ditambah 72 dikali A, 72A. Sama dengan 1240 ditambah 80A. 1296 ini pindah ruas ya, dikurang dengan 1240. Sama dengan 80A, 72-nya ini pindah ruas ke kanan, jadi dikurang 72A. Hasilnya yang sebelah kiri ini adalah 56 sama dengan 8A. Maka A sama dengan 56 dibagi 8. Hasilnya adalah 7. Maka yang mendapat nilai 80 ini ada 7 siswa. Bisa dipahami?
Ya, sekarang kita ke nomor 3. Tinggi 8 siswa adalah 170 cm dan rata-rata tinggi 12 siswa lainnya adalah 165 cm. Rata-rata tinggi seluruh siswa adalah, kita baca dulu kalimat yang pertamanya. Tinggi 8 siswa adalah 170 cm. Berarti yang pertama itu 8 kali dengan 170. Hasilnya 1360. Kemudian yang kedua yaitu rata-rata tinggi 12 siswa lainnya adalah 165. 12 kali 165 1980. Nah, ini kita jumlahkan. Hasilnya adalah 3310. Pertanyaannya adalah rata-rata tinggi seluruh siswa, maka X bar-nya sama dengan ini adalah jumlah dari datanya ya. Maka 3310 kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data di sini ada 20 siswa, yaitu 8 siswa yang pertama, kemudian yang kedua adalah 12 siswa. Berarti ada 20 siswa. Hasilnya adalah 165,5. Nah, ini adalah rata-rata tinggi keseluruhan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Rata-rata umur karyawan wanita di sebuah perusahaan adalah 25 tahun. Rata-rata umur karyawan pria adalah 33 tahun. Jika rata-rata umur seluruh karyawan adalah 27 tahun, maka perbandingan jumlah karyawan wanita dan karyawan pria adalah, kita akan misalkan dulu, misal W sama dengan karyawan wanita, P adalah karyawan pria. Kemudian kita akan mencari jumlah umur seluruh karyawan. Karena di sini ada rata-rata umur seluruh karyawan adalah 27 tahun, maka 27 tahun dikali dengan jumlah wanita ditambah jumlah karyawan pria. Kemudian jumlah umur karyawan wanita berarti di sini rata-ratanya kan 25. Jumlah karyawan wanitanya belum diketahui kan? Berarti kita tulis aja 25 W. Kemudian jumlah umur karyawan pria di sini rata-ratanya 33 tahun. Maka 33P. Kita akan mencari perbandingan jumlah karyawan wanita dan karyawan pria. Ya, berarti 27 W ditambah P, ini kan jumlah keseluruhan ya. Kemudian sama dengan jumlah umur karyawan wanita yaitu 25 W ditambah 33P. Nah, ini kita kali jadi 27W ditambah 27P sama dengan 25W ditambah 33P. Oke. Ini yang ini yang 25W kita pindah ruas ke sebelah kiri jadi 27W dikurang 25W sama dengan 33P dikurang 27P. 27 dikurang 25, 2W. Sama dengan 33 dikurang 27. Nah, kemudian kita buat nih, W banding P ya. P-nya ini turun ke bawah, kemudian 6 berbanding 2. Berarti W banding P ini sama dengan, kita sederhanakan, 6 dibagi 2, 3. 2 dibagi 2, 1. Maka perbandingan wanita berbanding pria itu adalah 3 berbanding 1. Gitu. Bisa dipahami ya. Nomor 5. Nilai rata-rata matematika 5 orang siswa adalah 90. Jika ditambah dengan nilai AMEL, nilai rata-rata menjadi 85. Ya, yang pertama, nilai rata-rata matematika 5 orang siswa berarti 5 dikali rata-ratanya 90. Ini adalah jumlah nilai dari 5 orang, 450. Kemudian, jika AMEL masuk, nilai rata-ratanya menjadi 85. Kalau AMEL masuk, berarti kan siswanya bertambah 1 ya. Maka siswanya 6 orang kali dengan rata-ratanya 85. Hasilnya 510. Nah, ini kita bisa kurangi ya. Berarti berapa nilai AMEL nih? Nilai AMEL kita kurangi saja. Gitu, 510 dikurang dengan 450. Hasilnya adalah 60. Nah, ini adalah nilainya AMEL. Gitu. Sekarang kita ke nomor 6.
Rata-rata nilai dari 15 anak adalah 60, Budi mendapat nilai 70 dan Andi mendapat nilai 84. Jika nilai kedua anak itu digabung jadi satu dengan 15 anak tersebut, hitunglah rata-rata nilai yang baru. Yang pertama kita mencari jumlah nilai dari 15 anak dulu, yaitu dengan cara 15 kali dengan rata-ratanya. Nah, ini jumlahnya ada 900 ya. Nilai dari 15 anak. Kemudian Budi mendapat nilai 70 dan Andi mendapat 84. Kalau digabungkan, berapa rata-ratanya? Kita cari langsung. Maka rata-rata yang baru, data yang pertama ini ada 900 ya, jumlah data dari 15 anak. Kemudian ditambah dengan satu anak yang bernama Budi 70, satu anak lagi yang bernama Andi adalah 84. Kita bagi berarti totalnya ada berapa anak nih? Yang 900 ini kan punya 15 anak. Ini satu anak, ini satu anak. Berarti total ada 17 anak. Totalnya 1054 dibagi sama 17. Maka rata-ratanya adalah 62 untuk 17 anak. Ini adalah rata-rata nilai yang barunya ya untuk 17 anak. Kemudian yang nomor 7. Median dari data 94538756747 adalah, di sini kita harus urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita urutkan, di sini yang paling kecil itu 3. Kemudian ada 4, 5, 6, 7, 2, 3, 7, 7, 7. Kemudian 8, 9, 9. Nah, ini datanya ada 12, berarti genap ya. Kalau di contoh soal tadi kan datanya ganjil. Saya akan memberikan dua cara untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Karena dia genap, berarti kita bagi dua saja. Di sini, nah ini ada 6 data ya. Kemudian yang kanan juga ada 6 data. Di tengah-tengahnya tidak terdapat angka. Kalau tadi diganjil tersisa satu angka di tengah-tengah. Nah, kalau di sini genap, dia tidak ada sisa angka. Maka bagaimana cara mencari mediannya? Nah, kita jumlahkan yang ini. Maka mediannya tinggal dijumlahkan. Mediannya yaitu 6 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 13 dibagi 2. Hasilnya adalah 6,5. Nah, ini adalah mediannya. Kalau mau pakai rumus bagaimana? Kalau pakai rumus boleh. Berarti tadi rumus mediannya adalah X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 kemudian dibagi dengan 2. Berarti di sini N-nya itu adalah 12 ya. Berarti data ke, nah 12 dibagi 2 yaitu data ke 6 ditambah 12 dibagi 2, 6. 6 ditambah 1, 7. Berarti data ke-7 dibagi 2. Data ke-6 siapa di sini? Data ke-6 kita hitung. Ini data pertama, data kedua, 3, 4, 5, 6. Data ke-6 itu adalah 6. Ya, ini 6. Data ke-7 berarti 7. Dibagi 2. 6 tambah 7, 13. 13 dibagi 2, 6,5. Sama ya caranya ya. Jadi kalian bisa menggunakan cara yang pertama boleh, cara yang kedua juga boleh. Gitu ya. Sekarang kita 8. Perhatikan tabel di bawah ini. Modus dan median dari tabel tersebut adalah, untuk modus tadi adalah cari data yang paling banyak. Dilihat dari frekuensinya yang paling banyak itu, nah yang mendapat nilai 80. Ya, karena dia memiliki frekuensi sebanyak 8 orang nih ya. Berarti ya sudah, modusnya itu adalah 80. Kemudian mediannya bagaimana? Nah, di sini kita hitung dulu frekuensinya ada berapa. Di sini frekuensinya itu ada 30 ya. 30 data artinya dia adalah genap. Nah, cara mencarinya kalau di sini kita menggunakan rumus. Tadi rumusnya kalau untuk yang genap itu adalah X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 kita bagi 2. Datanya kan 30. 30 dibagi 2. Berarti data ke-15 ya. Ditambah
30 dibagi 2 kan 15. 15 tambah 1 berarti data ke-15 dan data ke-16. Kemudian kita bagi 2. Data ke-15 kita hitung nih. Di sini yang memiliki nilai 60 ini ada 3 orang. Berarti ini adalah data yang pertama sampai data yang ketiga gitu kan. Kemudian di sini berarti data ke-4 sampai data ke-9. Kemudian di sini ada data ke-10 sampai 16. Berarti data ke-15 ini adalah 75. Kemudian data ke-16 ya juga ada di sini, yaitu 75 juga. Ya sudah, kita bagi 2. 75 tambah 75, 150 dibagi 2. Hasilnya adalah 75. Nah, ini adalah mediannya gitu. Semoga bisa dipahami pelan-pelan ya mengenai median, mean, dan modus. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ketemu lagi di video berikutnya. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.